Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadha wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Hikmah yang sebelumnya, kita lihat hikmah yang sebelum itu agar kita mendapat satu bagian penjelasan yang ada di hikmah ini hari ini, malam ini. Di hikmah sebelumnya Imam Ibn Ata'ala mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun ini adalah alam semesta, atau boleh kita artikan ada, ya. Al-kaun ini kulluhu zulmah. Zulmah ini gelap dan ya, maksudnya tidak ada. Alam itu tidak ada, atau semua yang kita katakan ada dalam bentuk alam sebenarnya tidak ada, gitu. Al-kaunu kulluhu zulmah. Zulmah itu kalau di dalam fikih itu simbol perbuatan buruk, tetapi di dalam akidah itu simbol untuk kehampaan, ketiadaan. Karena terang ini yang ada, gelap itu tidak ada terang. Bukan terang itu karena tidak ada gelap, sehingga kemungkinan gelap menyerangnya dan terang lari, begitu. Yang ada adalah terang. Ketika terang tiada, itu namanya gelap, gitu. Maka yang punya sifat ada itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Maka orang sufi ya, memberikan penjelasan bahwa selain Allah tidak ada. Dan itu yang ada di dalam sifat 20. Allah wujud, wajibul wujud. Dan selain Allah wajibul adam, wajib tidak ada. Dan wujud kita dikatakan jaizun, boleh ada. Kenapa boleh ada? Karena boleh tidak ada. Jadi wujud kita ada dan tidak ada, kita ciptaan. Ada ciptaan, tidak ada ciptaan. Nah, kalau hakikat kita itu tidak ada. Maka di sini dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ini dulu tidak ada semuanya. Apa selanjutnya? Wa innama anarahu. Anarahu ini kan kemudian disinari. Apa disinari? Anarahu ini aujadahu, diadakan. Karena cahaya nur identik dengan wujudun, ada, dan identik dengan khairun, sifat baik. Sifat baik ada. Apa? Apa tadi? Wujud ada, nur itu ada. Lawannya nur zulmatun, gelap. Lawannya khairun syarrun, buruk. Lawannya wujud adamun, adam, tidak ada, buruk, gelap. Ya, itu bukan Allah, bukan sifat Allah. Sifat Allah ada, cahaya, baik. Wa biyadihil khair. Ya, di tangan Allah kebaikan. Apa yang Allah beri pasti baik. Karena orang memberi itu apa yang dia ada, apa yang dia punya. Allah punya kebaikan, Allah ada, ya, maka Allah beri. Nah,
ketika Allah belum beri, kalau itu ada, ya, Allah belum menciptakan ada, maknanya tidak ada. Ya. Yaitu zulmah. Kalau Allah punya baik, ketika Allah belum beri, belum ngasih ya baik, namanya buruk. Buruk itu tidak ada baik, bukan ada sifat buruk. Ya. Coba, sifat buruk dinisbatkan ke kita, kan ada ekspresinya, tetapi buruk. Dan simbolnya secara moral adalah zulumat, kegelapan. Yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kita dari zulumat, keburukan, kebodohan. Dan itu sifat asal kita, ketiadaan. Ilan nur, kalau tidak ada kepada ada, kalau buruk kepada baik, kalau maksiat kepada taat, dan lain sebagainya. Itu sebab pandangan orang sufi ketika melihat orang akhlaknya buruk tidak dibencinya, karena dia memang tidak punya. Didoakan agar Allah memberinya. Atau kalau kita punya, kita kasih. Artinya kita contohkan kebaikan itu. Ya, orang gimana memberi orang dia nggak punya. Dia tidak punya akhlak buruk, bagaimana tidak punya akhlak baik, bagaimana dia berkata baik, bagaimana dia berbuat baik, dia tidak punya. Nah ini, jadi al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu, yang mewujudkan wa innama aujadahu zuhurul haqqi fihi, zuhurnya Allah ke dalam kaun. Ini ke dalam kaun bukan begini, ini kaun, ini Allah memberi, bukan. Ya. Jadi zuhuruhu fihi, zuhurullah fihi, munculnya Allah ke dalam bentuk kaun. Ya, kaun itu mazhar. Apa mazhar? Tampilan. Nah, kita ini kalau kita melihat, ini tampilan sifat melihat Allah. Karena Allah tidak dapat dilihat oleh kita. Kita bicara itu tampilan sifat Allah, bahwa Allah punya sifat itu, maka diberi semuanya. Ya, semuanya. Nah, selanjutnya, paman ra'al kauna, barang siapa yang melihat kaun, walam yashhadhu, tidak melihat Allah, apakah dalam bentuk dia, apakah ketika terjadi sesuatu padanya, ini pihi itu semua manusianya itu dalam bentuknya. Indahu, ketika melakukan sesuatu, qablahu, sebelum melakukan sesuatu, ba'dahu, setelah melakukan sesuatu, tidak melihat bahwa itu semua dari Allah, maka dia berarti perlu cahaya, ya, perlu akhlak, ya, karena perlu cahaya untuk melihat bahwa itu Allah. Berarti dia melihat kegelapan, karena makhluk umpama kegelapan, Allah umpama cahaya. Kalau melihat makhluk tidak melihat Allah, maka dia perlu cahaya untuk melihat kegelapan itu, agar melihat wujud Allah, sifat Allah, agar melihat Allah. Itulah rahasia kenapa orang sufi melihat perbuatan manusia, hatinya syuhud melihat Allah, sehingga dia tidak punya permusuhan kepada sosok yang dijahirkan sebagai mazhar, ya, makhluk dari Allah. Dia tidak punya urusan. Urusannya urusan Allah. Nah ini. Nah sekarang adakah yang menghalangi kita dari Allah untuk tidak melihat? Tadi, ya, maka saya minta perhatiannya itu begini. Man ra'al kauna, barang siapa yang melihat kaun, alam, ada, makhluk.
Ro'a, dia melihat. Walam yashhadhu, tidak menyaksikan Allah di sini. Ya, maka dia perlu cahaya, seperti orang dalam gelap perlu cahaya agar melihat. Ya. Makhluk ini kan tidak ada. Iya toh? Tidak ada itu simbolnya zulmah, gelap. Makanya al-kaunu kulluhu zulmatun. Ya. Ketika kita tidak melihat Allah pada kaun, maka kita perlu cahaya untuk melihat Allah. Seperti kita perlu cahaya dalam kegelapan. Gitu. Kita zulmah, adamun. Kalau kita tidak melihat wujud Allah, kalau kita tidak melihat nur Allah, kita perlu nur itu untuk melihat nur Allah. Nurun ala nur. Itu. Nah, orang yang melihat manusia perbuatannya sehari-hari, kita tidak melihat bahwa itu adalah kehendak Allah, maka kita perlu cahaya. Apa cahaya itu? Akhlakul karimah, sifat mulia, kebaikan, khair, ya. Nur, al ilmu nurun, as-sabru nurun, war-ridha nurun, wal imanu nurun. Dan kita perlu nur itu untuk melihat kepada zulmah gelap ini manusia, ya, bahwa wujud dia semua adalah mazhar Allah, untuk melihat satu persatu sifat Allah. Ya, kita diberi oleh orang kasih sayang misalnya. Apa yang disaksikan oleh hati? Huwa Rahman, Huwa Rahim. Kita diberi ilmu oleh orang. Apa yang kita lihat? Huwal Alim. Kita diberi sikap yang bijaksana oleh orang. Apa yang kita lihat? Huwal Hakim. Orang memberi sesuatu lah kepada kita. Apa yang kita lihat? Huwal Razzaq. Orang sombong, arogan, congkak, berbuat buruk kepada kita. Apa yang kita lihat? Huwal Qahhar. Jadi jika punya cahaya, maka dia melihat apa wujud hakikatnya, ya, adalah Allah, dan manusia zulmah. Maka orang yang tidak persaksiannya sampai kepada Allah, hanya pandangan mata sampai ke manusia, berarti dia dalam kegelapan. Itu maksudnya. Orang kafir, kita lihat dia berbuat kebaikan, tetapi bidzulmah. Kenapa? Karena perbuatan baiknya dilakukan untuk kemaslahatan dirinya. Misalnya begini, aku berbuat baik kepadamu karena agar aku mendapat kebaikan. Itu hayawan, binatang. Lihat binatang kehidupannya, tidak mau mengganggu karena takut diganggu. Islam, kita melakukan kebaikan karena Allah memerintahkan. Dibalas atau tidak dibalas, atau dibalas, ya, dengan keburukan, urusan dia. Urusan kita melaksanakan perintah Allah. Itu kalau ada bimbingan Tuhan. Itu. Nah, maka boleh jadi orang kafir tuh bikin panti asuhan, manusiawinya tinggi sekali. Panti jompo manusianya tinggi sekali, kebersihan, ya, perlakuan kita, ya, karena motif kemaslahatan pribadi lemah dan iman juga lemah. Ya, syuhud tidak ada, maka tidak maksimal. Ya, bahkan yang penting melakukanlah. Terus pikirannya sampai pahala, yang penting dapat pahala, sudah. Tapi tidak dipikirkan, ya, keindahan Tuhannya, kasih sayang Tuhannya. Karena Allah tidak memberikan sifat-sifat baik itu kepada kita. Ya, maka itu sebab dulu Syekh Muhammad Abduh mengatakan ketika turun ke Eropa, wajadtu islaman walam ajid musliman. Di dalam tasawuf ditolak gitu. Kalau Islam makna keseluruhan. Tapi yang dimaksud, aku ke Eropa melihat kebersihan, melihat kemanusiaan, melihat
kehidupan sosial yang bagus gitu, kebersihan. Begitu pulang ke Mesir, karena saya Muhammad ada orang Mesir kan sampai sekarang kotor. Begitu di Mesir kotor, jorok, modal, ya, bau, berisik. Nah, itu lengkap. Makanya begitu pulang ke Mesir, wajadtu musliman walam ajid islaman. Gitu. Ya, itu sebenarnya satu motivasi al-islahud dini. Karena saya Muhammad Abdu itu ingin memperbaiki seluruh sektor kehidupan yang Islami. Jadi maka keluar ucapan seperti itu. Nah sekarang begini, apa yang membuat orang tidak melihat makhluk, tidak melihat kaun, tidak melihat Allah? Apakah kaun itu menjadi penghalang? Kenapa kita melakukan kebaikan? Katakan suami istri. Kenapa istri atau suamilah melakukan kebaikan kepada pasangannya tidak karena Allah? Orang bertahun-tahun rumah tangga, ya, saling melakukan kewajibannya tuh, saking dua belah pihak menerima, ya, perlakuan baik dari pasangannya. Tiba-tiba terjadi sesuatu salah paham, ya. Gampangnya begini dah, gampangnya contoh ini sebagai contoh. Tiba-tiba lakinya kawin lagi. Apa istrinya bilang? Ya. Itu ditarik dari ujung, ya. Dari ujung artinya dari mula-mula dia mengabdi sebagai istri, ya. Ditarik sampai ke waktu sekarang, nyesel gua bang, katanya gitu. Ya, gua nggak nerima dunia akhirat. Ya. Atau itu ya, sangat sensitif lah katakannya. Ya, padahal jika ada Allah di situ, Allah akan kendalikan. Karena akhlak jauh lebih besar, lebih kuat, lebih agung dari jumlah musibah apapun di dunia ini. Itu sebab kita perlu keagungan itu. Asyuhud gufranun azim, asyuhud inayatun azimah. Ya. Syuhud itu ampunan yang agung. Syuhud itu penanganan Tuhan yang besar. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Dan sebetulnya yang kita perlukan dalam hidup itu akhlak, yaitu Allah. Ittasifu bisifatillah. Ya. Atau orang mengatakan, sebenarnya saya sabar, tapi dianya ya, ugal-ugalan terus, jadi saya nggak sabar dah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, dia tidak memiliki sifat itu. Ya. Atau tiba-tiba mengatakan, bagaimana saya kurang ridho? Nah, saya ridho, saya ikhlas tadinya. Gitu. Itu tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Lihat. Berarti kalau kita tahu bahwasanya makhluk itu zulmah, tidak ada, tetapi itu yang menghalangi kita, berarti yang menghalangi kita adalah sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Sebetulnya kita tidak memiliki akhlak, itu sebabnya kita tidak ya, menyaksikan Allah itu. Ya, yang kita saksikan orang. Gitu. Kenapa kita tidak melihat pada manusia itu Allah? Ya. Berarti seperti orang dalam kegelapan, tidak melihat Allah, tidak melihat cahaya. Maka kita perlu cahaya. Cahaya itu Allah. Maka orang sufi selalu mengatakan kita akan mendapatkan nur, anwar. Bukan seperti film Wali Songo, dia zikir terus ada cahaya dari langit, just gitu. Bukan. Cahaya apa itu? Ya, atau Sunan Kalijaga nerima sambungan cahaya dari Sunan Bonang, dari jempolnya keluar masuk ke sini sampai membunyikan filmnya walau dipindahkan cahayanya. Ya. Cahaya itu simbol.
Ada cahaya, baik cahaya. Gitu. Al-imanu nurun wal akhlaqu nurun. Dan kita perlu nur, perlu iman, perlu ilmu, perlu akhlak. Gitu. Nur itulah ada, dan apabila kita diberikan oleh Allah cahaya, maka kita akan melihat sifat-sifat Allah yang diwujudkan dalam bentuk makhluknya. Nah, maka dia menyaksikan Allah. Nah, kalau tidak menyaksikan Maha Suci Allah, yang menghalangi kita sebetulnya sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu menghalangi Allah. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Iblis dijadikan oleh Allah sebagai iblis sampai kapan-kapan iblis. Apakah iblis pernah terdetik untuk ini gue jadi begini amat ya, gue pengen tobat? Nggak ada, om. Sudah dijadi seperti malaikat. Ya, apakah pernah berpikir malaikat untuk maksiat? Nggak ada. Nah, kita ini sempurna, ada iblis, ada malaikat. Ya, cuman banyakan mana? Banyakan iblis atau banyakan malaikat? Gitu. Ada zulumat, ada nur. Itulah kesempurnaan manusia. Nah, kita baca di sini. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu. Salah satu yang menunjukkan kepadamu akan adanya sifat qahr Allah. Ya. Apa sifat qahr itu? Sifat qahr itu adalah tindakan yang sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Allah, ya, yang tidak kita ingini. Sakit itu min qahri, bangkrut min qahri, mati min qahri, kehendak yang memaksa itu qahr. Seperti al-qahirah, itu kan memaksa. Ya. Walam yani idza qarahtuk, ketika aku memaksamu. Sesuatu yang tidak inginkan adalah qahr. Dan Allah punya nama qahar, punya sifat qahr. Ya. Nah, salah satu yang menunjukkan sifat qahr Allah apa? Bahwa anhajabaka anhu. Ya, bahwa anhajabaka, kamu dihalangi, dihijabi, anhu, dari Allah, bima, dengan sesuatu, laisa bimaujudin ma'ahu, yang ya, dengan sesuatu yang tidak wujud bersama Allah, tidak wujud bersama Allah. Sifat ada itu hanya tunggal, Allah saja. Maka tidak ada sifat ada yang bersama Allah itu. Maka kita orang yang menyembah ada Tuhan selain Allah, Tuhan kan punya sifat ada. Tuhan ini punya sifat ada. Jika ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, berarti dia menganggap ada selain Allah. Ya, sebetulnya itu. Masa Tuhan punya bapak, punya ibu, kan begitu? Maka enggak ada selain Allah. Ada itu ya hanya Allah. Nah, maka lalu makhluk ini ada? Tidak ada. Bagaimana agar logika kita nerima? Itu kaca, saya berdiri di kaca, ada gambar saya di kaca. Ada berapa ada itu? Hakikatnya? Ya. Hakikatnya satu. Nah, status wujud kita seperti munculnya gambar saya di cermin. Begitu. Statusnya begitu. Nah, lalu saya tanya, misalnya Ahmad berdiri depan cermin. Yang Ahmad mana? Yang di dalam cermin apa yang di depan cermin? Yang di dalam cermin siapa? Gambar. Ahmad bukan. Secara hakikat Ahmad bukan. Secara hakikat
bukan Ahmad. Tetapi itu gambar Ahmad apa gambar yang lain? Kita ini disebut ghairullah, bukan Allah, tetapi juga bukan selain Allah. Wujuduk wujudah, wujuduka wujuduhu, sifatuka sifatuhu, af'aluka af'aluhu. Wujudmu wujud Allah, sifatmu sifat Allah, perbuatanmu perbuatan Allah. yakni basaruka basaruh, ya, sam'uka sam'uh, kalamuka kalamuh, yaduka yaduh. Jadi Allah memberi sifat itu sehingga kita ada surahnya. Makanya Allah punya nama Al-Musawwir, sawwarakum fil arham. Di dalam Al-Quran dikatakan digambarnya di rahim. Allah Al-Musawwir. Allah Al-Bari. Al-Bari itu bersosok, membuat sosok, ya. Nah maka satu makhluk Allah mengerjakannya dengan kesempurnaan dia seutuhnya. Itu sebab dikatakan oleh mereka para sufiyun, wihdatul haqqi wa wihdatul khalqi. Allah tunggal. Makhluk juga, setiap individunya tunggal. Ini saya Rahimuddin, tunggal untuk saya. Dan hanya saya yang merasakan saya. Saya minta agar istri saya merasakan. Ngapain ngebebanin orang untuk mengerti saya, merasakan saya? Itu penjajahan. Kamu tidak mengerti aku. Itu masalah emosional, bukan masalah hakikat. Ngapain orang merasakan, ya. Ya ngapain orang merasakan keadaan orang lain. Fisik ini nggak diciptakan untuk itu, karena tunggal. Lalu agama menyuruh. Nah, kalau agama menyuruh, berarti kita perlu Allah. Kan manusia ada dua unsur, fisik dan rohani. Ini kita bicara manusia fisik, tunggal. Ya, setiap orang itu tunggal untuk dirinya. Nafsunya untuk dirinya, keinginannya untuk dirinya. Coba, kamu nikah. Apa untuk keperluan pasangan kamu, apa untuk keperluan kita? Keperluan kita. Coba, wanita sebelum menikah berkata kepada calon suaminya, engkau hanya untukku. Engkau dewa yang diutus oleh Allah. Kemanapun akan aku ikuti. Semuaku untukmu. Engkau adalah segala-galanya. Begitu habis ngomong begitu, terus nikah. Habis nikah masuk ke kamar, ternyata laki-lakinya bencong. Nerima gak perempuan tuh? Sambar geledek. Engkau menyakitiku, kurang ngajar, hatimu batu, engkau lebih buruk dari binatang, menghinaku. Cuman gara-gara nggak dapat keinginannya. Nah, itu manusia individual, ana. Itu yang disebut nafsu. Nah, melaksanakan agama bukan dengan fisik, tetapi dengan rohani. Nah, rohani ini perlu tajalli sifat Allah. Perlu Allah berikan akhlak-akhlak mulia. Nah, akhlak inilah yang bisa melakukan segala kebaikan untuk orang lain, bukan untuk kita. Disebut lillah. Yang pertama pada hakikatnya, keegoisan kita itu hakikatnya Allah menjaga diri kita. Itu chip penjagaan yang diberikan kepada kita dalam bentuk ketunggalan kita. Itu hakikatnya Allah yang menjaga. Siapa yang menjaga diri kita kalau bukan kita? Saya selalu bilang, ya, ibu-ibu saya tanya, suaminya kebakaran di dalam rumah, kebakar udah angus, ibu nyebur gak ke api nolongin suami? Ora. Ngapain? Ya nangis mah nangis, cuman gak bakal dia. Ya, apalagi suami mah. Ya. Makanya saya tanya ibu-ibu dulu, ibu-ibu kan lambang kasih sayang, kelembutan. Kagak. Apalagi laki-laki mah. Ya. Nggak kebakar kayak bininya pengen kawin lagi. Ya. Artinya ini sudah benar, ini kudrat. Ini Allah ciptakan memang sangat individual.
Fisik itu nafsu, ketika melakukan kebaikan pengen ada timbal baliknya. Dan agama menyuruh jangan. Berarti kita perlu rohani, manusia rohani. Inilah jika Allah beri nur sifat-sifat akhlak, baru dia melakukannya bukan untuk kamu, untuk Allah. Pada hakikatnya Allah yang menjaga mereka melalui hambanya. Allah yang memberi hidayah, nabi, para ulama, ya, para mursyidin, hakikatnya Allah. Dan mereka melakukannya lillah. Nah, jika orang berilmu, beramal, tidak punya rohani, tidak akan karena Allah. Mesti masoleh, manafe', ya. Dan itulah tasawuf. Perlunya tasawuf di dalam diri manusia. Nah, Allah punya sifat qahr. Apa sifat qahr itu? Ya, sifat paksa, kuasa. Apa? Kita dihijabi dari Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Bersama Allah, siapa yang ada? Bersama Allah tidak ada. Kita jangan berpikir kita tidak menyembah selain Allah. Ya, memang tidak ada Tuhan selain Allah secara jali. Kita menyembah Allah. Tetapi ketika kita melakukan untuk selain Allah, berarti kita memandang ada sesuatu selain, kita memandang bahwa di sisi Allah ada selain Allah. Itu. Ya. Kita berbuat baik untuk orang, berarti kita memandang bahwa ada selain Allah. Namun tidak kita rasakan. Karena itu perkara ibadah, perkara rohani. Ya. Nah, itu disebut syirkun khafi. Makanya Nabi bersabda, asyirkul khafi akhfa min dhabi asyirkul khafi akhfa min zabibatin namlati ala safa, katanya. Syirik halus itu lebih halus dari semut hitam berjalan di batu hitam. Jika semut hitam berjalan di batu hitam kan, ya, kita nggak akan bisa melihat begitu halus. Halus dalam arti wujudnya tidak kelihatan sama sekali. Nah, kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah itu sangat halus, tipis sekali perbedaannya. Apalagi orang yang mengerti, yang paham agama Al-Quran, ya, kalau kita suruh kamu mesti ibadah untuk Allah, dia akan jawab, terus kalau bukan untuk Allah, untuk siapa? Yang benar aja ente ngomong, begitu. Karena dia merasa bahwa, ya, itulah yang dikatakan merasa diterima padahal ditolak oleh Allah, merasa dekat padahal jauh dari Allah. Nah, ini tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi kita. Setan tidak bisa menghalangi. Ya, setan penghalang karena ada nafsu. Gitu. Tidak ada yang menghalangi sesuatu dari Allah. Misalnya kalau matahari kita tutup, mesti ada sesuatu yang menghalangi kita. Ya, karena makhluk. Sedangkan Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia, ya, berkuasa di atas hambanya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, berarti ada yang memaksa. Allah itu punya sifat qahr. Tidak ada yang menghalangi. Bukan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bersamanya. Ya, kita sekarang makhluk nggak ada, belum diciptakan. Berarti kan hanya Allah yang ada. Nah, sekarang makhluk sudah ada nih, kita ada. Apakah ada kalimat ada beserta kalimat ada Allah? Tidak ada. Makanya ada ungkapan kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Karena kita artikan dulu, misalnya sebelum kita diciptakan, Allah dulu ada, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang ada bersamanya, nggak ada. Oke. Wal'an, sekarang kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Wal'an, sekarang kanallahu, wal'an, sekarang yakunu kamakan, katanya. Kama kana.
Sekarang Allah ada, nggak ada yang membersamai dia, ada itu seperti dulu juga. Nah maka lalu kita apa untuk menjelaskannya? Coba kamu berdiri di cermin, muncul kamu tuh. Ada berapa ada? 2, tetapi yang hakikat memiliki sifat ada 1 saja. Gitu. Nah kalau saya berdiri di cermin, lalu saya tertutup dari orang yang memandangnya. Orang memandang cermin, dia berinteraksi dengan cermin. Pada hakikatnya berinteraksi dengan siapa? Dengan saya. Bagi yang telah tersingkap syuhud, ya. Itu sebab orang sufi apabila hatinya timbul benci saja kepada orang, dia merasa ibadahnya tidak diterima, meskipun salah. Sekarang salah benar, siapa yang menghukum? Syariat, bukan kita. Syariat. Dosa Allah ciptakan untuk diampun oleh Allah. Dan kalau kita disempurnakan rohaninya, termasuk sifat pengampun. Baca sejarah Nabi. Pernah Nabi benci kepada seseorang? Ya, dan itulah akhlak, itulah din, itulah agama. Ya, kalau ada itu, maka baru dia sadar yang kita anggap penghalang sebetulnya tidak ada. Adalah kita sendiri yang tidak punya cahaya. Seperti hikmah sebelumnya. Kalau orang melihat kaun, nggak melihat Allah, maka dia perlu cahaya. Ya. Lalu kenapa nggak ngelihat? Padahal Allah begitu besar. Ada ilustrasinya. Matahari sedang terang-terangnya, lalu kita ngelihat. Ya. Matahari siang-siang kita ngelihat, kelihatan? Enggak bakal, karena saking silonya nggak kelihatan. Ada lagi ilustrasinya, sesuatu yang dekat, mana mungkin bisa ngelihat. Dan Allah lebih dekat daripada kamu dengan dirimu sendiri. Ya, itu ilustrasi akal gitu, bahwa akal mengesahkan bahwa karena sangat terang, karena sangat dekat, maka kita tidak dapat melihat. Itu. Jadi kalau kita tidak melihat Allah, ya, tidak menyaksikan Allah, sebetulnya tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada. Namun bagi orang yang tidak punya cahaya, maka manusia menjadi penghalang. Namun sebelumnya yang penghalang sebenarnya adalah dirinya. Maka diringkaskan, ya, diringkaskan. Musuh seseorang, ya, dalam pandangan tasawuf itu hanya 2. Apa pertama? Al-huzudzu an-nafsaniyah, keinginan nafsu. Kedua, al-luhudzu al-insaniyah, perhatian orang. Dan orang melakukan kebaikan untuk 2 perkara ini. Ini hijabnya. Kalau dia bebas dari nafsunya, maka dia akan melihat orang itu adalah mazhar Allah. Maka dia melihat makhluk, melihat Allah. Kalau dia, ya, terbebas dari nafsunya, ya. Karena orang yang membebaskan nafsunya, membuang nafsunya, menanggalkan nafsunya, dia akan mendapat cahaya Allah. Dan itulah yang dimaksud at-thariqah, ya, melakukan sesuatu untuk Allah dan membelakangi nafsu. Itulah tazkiyatun nafs, itulah mujahadatun nafs. Nah memang secara jujur konsep yang diterangkan, ya, dengan sistematika itu dalam tarekat Maghribiyah, Saziliyah, ya, Tijaniyah misalnya, Khalwatiyah, ya, Syatariyah, itu konsepnya terus, ya, kepada melakukan sesuatu untuk Allah. Saya kira ini malam ini dianggap nunda kan? Ramadan nggak ngaji? Biasanya ibu-ibu kan semua tutup dong. Tutup. Ya.
Kalau Ramadan enggak ngaji berarti ini adalah malam terakhir penutupan, dan kita akan sambung ya berarti bulan Syawal. Ya. Syawal juga kadang-kadang ya bulan Lebaran gitu. Habis bulan Lebaran, habis Syawal Lebaran, Lebaran Haji. Ya, saya hanya baca satu hikmah karena saya lihat hikmah yang berikutnya ini sama juga 7 hikmah ini akan banyak. Ya, padahal perlu perhatian yang serius, yang seksama kalau kita teruskan ke hadis yang ke-16. Ya, kita satu hikam aja. Ya, kita tutup. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.